Oh, oh, oke lah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu Raya Relita Pertiwi, selaku guru BK di SMK Ciranegara. Apakah benar ini dengan Ananda Kansha Milan Julita di kelas 12 jurusan MPB? Ya benar, Bu. Nah, pastinya kita sudah membuat janji ya lewat chat pribadi di WhatsApp. Jelasan yang Ananda sudah, Ibu bersedia untuk melakukan konseling individu. Apakah sebelumnya Ananda Kansha pernah melakukan bimbingan konseling? Belum, Bu. Baik, belum pernah melakukan layanan bimbingan dan konseling, Ibu ingin menjelaskan tentang layanan bimbingan konseling terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Layanan bimbingan konseling ini adalah interaksi antara saya selaku guru BK dan Ananda Kansha ini sebagai klien. Tentunya konseling individu ini untuk memecahkan permasalahan yang ada dialami oleh Ananda atau klien sebelum melakukan konseling ini. Sebelumnya, Ananda harus mengetahui asas-asas dari kegiatan konseling individu ini. Apakah sebelumnya Ananda Kansha pernah mengetahui atau dengar tentang asas-asas ini? Belum pernah, Bu. Oke, jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada yang namanya asas kegiatan. Asas kegiatan ini adalah kita melakukan pemecahan permasalahan yang telah terjadi atau yang sedang dialami oleh klien. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan ini hanya antara Ibu, guru BK atau guru konselor dan Ananda Kansha sebagai klien. Jadi Ibu meminta untuk Ananda tidak panik akan semua yang nantinya akan diceritakan, karena Ibu tidak akan menceritakan dan memberitahukan kepada siapapun atas hal yang sedang Ananda alami saat ini dan akan menjaga kerahasiaan hal tersebut. Nah, berikutnya ada asas kesukarelaan. Dalam asas kesukarelaan ini, Ibu meminta untuk Ananda untuk sukarela dan tidak ada tekanan apapun untuk menceritakan hal-hal yang dialami oleh Ananda kepada Ibu dengan secara sukarela. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Dalam konseling ini, Ibu ingin meminta untuk keterbukaannya dari Ananda Kansha dalam melakukan konseling ini agar memperlancar kegiatan konseling individu pada hari ini. Sebelumnya, apakah Ananda Kansha pernah mendapatkan layanan informasi untuk masalah menentukan jenjang atau karir ke depannya setelah lulus? Karena kan ini sudah kelas 12 ya, sudah mendekati kelulusan. Belum, Bu. Oke, jika belum, Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi terlebih dahulu. Layanan informasi adalah salah satu layanan BK yang bertujuan
memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa tentang berbagai aspek kehidupan seperti diri sendiri, pendidikan, sosial, karir, agar siswa bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan diri dan masa depan mereka. Tujuan layanan informasi juga mengetahui untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang mereka butuhkan, membantu siswa memahami diri sendiri juga, lingkungan dan perkembangan diri menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan seperti studi lanjut, karir, dan lain-lainnya. Baik, sekarang boleh Ananda ceritakan apa yang Ananda sedang pikirkan terkait masa depan seperti setelah lulus sekolah, mau kemana, atau mungkin apa saja hambatan yang sedang dialami Ananda dengan masalah kali ini, boleh dijelaskan dan diceritakan kepada Ibu. Iya, jadi ada ketidaksesuaian pendapat antara saya dan orang tua saya. Saya ingin langsung bekerja, tetapi kedua orang tua saya menginginkan saya kuliah terlebih dahulu karena katanya kan saya anak perempuan, agar bisa memiliki gelar sarjana terlebih dahulu. Menurut Ibu, baiknya saya bagaimana? Karena lumayan mengganggu pikiran saya, Bu, yang sedang mulai memfokus untuk ujian sekolah. Oke. Baik, terima kasih ya atas kejujuran dan terbukanya Ananda karena sudah berani menceritakan pada Ibu. Kebingungan seperti itu wajar sekali dialami oleh anak-anak atau siswa seumuran Ananda pada saat di kelas 12. Mereka bingung nih dan tidak ada gambaran memulai kehidupan setelah lulus seperti apa, mau kemana, dan akan seperti apa pada masa depan mereka. Dan bahkan ada juga loh yang ngestak dan sama sekali belum ada gambaran untuk kedepannya nih dia akan seperti apa. Apalagi masalah kebingungan untuk lanjut kuliah atau langsung bekerja. Dan seperti Ananda sendiri kan bersekolah di SMK ya, tetapi orang tua menginginkan Ananda untuk kuliah dulu agar mendapatkan gelar sarjana. Tapi Ibu ingin tahu terlebih dahulu mengapa Ananda tertarik sekali untuk langsung bekerja. Karena saya merasa sudah nyaman sekali, Bu, setelah melalui masa PKL, dan saya juga ingin membantu perekonomian keluarga saya serta ingin memenuhi kebutuhan saya sendiri, Bu. Baik, selanjutnya Ibu ingin mengetahui alasan dan kejelasan mengapa saran dari orang tua Ananda yang menyarankan untuk kuliah terasa berat. Karena saya merasa kalau kuliah saya malah membebankan pengeluaran orang tua saya sendiri. Saya ingin bekerja terlebih dahulu, sampai saya merasa cukup. Saya ingin kuliah memakai uang saya pribadi dan membantu mengurangi beban kedua orang tua saya, Bu. Baik, Ibu mengerti sih. Jadi ada dua kebutuhan berbeda ya di sini. Yang pertama ingin membantu perekonomian keluarga dan menanggung kebutuhan diri Ananda sendiri. Sedangkan orang tua itu inginnya Ananda Kansya mendapatkan gelar sarjana terlebih dahulu. Tetapi orang tua Ananda dari pandangan Ibu ya memiliki pemikiran untuk jangka panjang sih. Orang tua Ananda ingin anaknya mendapatkan jenjang karir yang pasti gitu, seperti Ananda kan bisa melanjutkan jurusan yang Ananda pilih di SMK ke universitas yang memadai jurusan tersebut gitu, agar memiliki jenjang yang pasti nih dan bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Ananda karena gelar yang Ananda dapatkan. Dan juga ketika sudah memiliki gelar tersebut, Ananda akan lebih mudah untuk memiliki pekerjaan yang lebih dari karyawan dan bisa menjadi jangka panjang, atau mungkin juga Ananda bisa secara berkelanjutan diangkat di posisi yang lebih tinggi dan memadai. Tetapi pemikiran Ananda ini juga tidak sepenuhnya salah loh, karena mungkin kan Ananda sudah pernah merasakan PKL ya. Jadi Ananda merasa kerja adalah fashion Ananda dan Ananda merasa nyaman nih dalam dunia pekerjaan ini.
Dengan itu Ananda Kansha merasa sudah nyaman dan juga merasa itu adalah fashion untuk jenjang karir Ananda, dan juga bisa memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri dan juga membantu perekonomian keluarga. Tetapi untuk opsi berikutnya juga banyak nih di zaman sekarang, kampus-kampus yang bisa melakukan pembelajaran tetapi juga sambil bekerja. Mungkin itu bisa menjadi opsi untuk Ananda dari ibu sih. Nah, selanjutnya kita bicara pekerjaan. Apa sih yang sesuai dengan fashion dan cocok dengan Ananda Kansha dan Ananda sukai? Atau mungkin karena Ananda sudah jurusan MPLB dan yang bisa Ananda lakukan? Karena saya sudah jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, saya sudah merasa bekerja di salah satu manajemen hotel yang sangat merasa sudah menguasai jurusan saya sendiri, Bu. Dan saya tertarik untuk bekerja di dunia manajemen, dan kedepannya saya ingin bekerja di PT ternama, Bu. Oke, dari apa yang sudah Ananda jelaskan, lalu seberapa yakin nih akan karir yang ingin Ananda tuju bisa mewujudkan apa yang Ananda cita-citakan dari penjelasan Ananda sebelumnya? Saya yakin sekali, Bu, saya bisa mewujudkan mimpi saya di dunia manajemen, dan pada nantinya saya juga akan berkuliah, walau nantinya saya gapir karena seperti yang Ibu bilang, saya tidak ingin membebankan orang tua saya, apalagi saya anak pertama yang masih memiliki adik di tingkat SD, dan tujuan saya bekerja, saya juga ingin memenuhi kebutuhan adik saya dari hasil saya bekerja, Bu. Baik, dari penjelasan yang sudah Naan jelaskan, Ibu merasa kamu sudah memiliki arah yang jelas untuk masa depan Ananda. Tetapi untuk langkah berikutnya menyelesaikan masalah itu kan tergantung dari pribadi Ananda atau klien masing-masing ya. Dan guru BK tidak bisa menyelesaikan masalah. Guru BK hanya membantu, membimbing, dan mengarahkan. Tetapi Ibu menyarankan Ananda Kansha untuk terlebih dahulu berdiskusi agar Ananda tidak kesannya melawan atau membantah, dan ketika berdiskusi alangkah baiknya Ananda memberikan kejelasan seperti yang Ananda sudah jelaskan pada Ibu hari ini, menjelaskan dengan nada dan kata yang baik dan memberikan alasan kenapa Ananda ingin sekali langsung bekerja dan sejujur-jujurnya dan terbuka seperti pada penjelasan Ananda kepada Ibu, dan membuat orang tua Ananda nyaman dengan situasi tersebut sehingga penyampaian tersebut berjalan dengan kepala dingin dan suasana yang nyaman. Baik, Bu, terima kasih atas bantuan dan arahannya. Saya akan mengajak berdiskusi kedua orang tua saya dan mohon bantuan arahannya, Ibu. Baik, berarti Ananda Kansha sudah mengerti dan paham dari konseling ini. Konseling ini mungkin bisa menjadi pembuka pembicaraan Ananda Kansha dengan kedua orang tua agar bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa menemukan jalan tengah yang baik untuk masa depan Ananda Kansha. Dan mungkin konseling ini sudah bisa dicukupkan. Semoga dari konseling ini bisa mendapatkan jalan tengah untuk Ananda Kansha dan kedua orang tua. Jika ingin konseling selanjutnya, Ananda bisa menghubungi Ibu lagi. Mungkin sudah bisa dicukupkan dan bisa menghubungi Ibu lewat chat pribadi. Terima kasih untuk konseling hari ini Ananda Kansha. Terima kasih kembali, Bu. Saya merasa pikiran saya lebih terbuka atas bantuan Ibu dan pendapat dan saran dari Ibu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Baik, sama-sama. Sekali lagi terima kasih karena sudah memenuhi konseling hari ini melalui Gimit. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu.